Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taib syabab, kaifa halukum? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Taib, ini adalah video materi pertama dalam mata kuliah As-Sarf atau ilmu sarf. Pada materi pertama ini kita akan mengenal apa itu ilmu sarf, pengertiannya, lalu apa cakupannya atau ruang lingkup kajiannya, dan urgensinya alias apa pentingnya ilmu ini, khususnya bagi kalian yang sedang belajar bahasa Arab. Materi belajar di video ini disajikan secara induktif, jadi nanti akan disajikan contoh-contoh, kemudian akan digeneralisir atau kita ambil kesimpulan. Jadi, aktifkan pikiran kalian mulai sekarang dan bersiaplah. Nah, karena ilmu sarf itu bagian penting dari belajar bahasa Arab, dan bahasa Arab itu sendiri adalah bahasa yang digunakan dalam Al-Quran yang setiap hari kita dengar, kita baca, maka bahan kajian kita di belajar sarf ini kita akan pakai langsung dari Al-Quran, biar nggak cuma dengar, nggak cuma baca tanpa tahu makna dan pesan pentingnya. Tapi syabab, oke, perhatikan ayat-ayat ini dan fokus pada kata yang berwarna hijau. Oke. Setelah itu, perhatikan juga makna atau artinya yang ada di sampingnya itu. Nah, dari ayat-ayat ini nanti kita akan rumuskan definisi atau pengertian dari sorof atau tasrif ya, istilah lainnya dari sorof. Oke, perhatikan lagi dan fokus pada kata yang berwarna hijau, mulai nomor 1 sampai nomor 7. Nah, perhatikan apa yang sama. Oke, temukan lagi apa kesamaan dari masing-masing kata itu. Yaps, ada komposisi huruf yang sama, yaitu huruf nun, shad, dan ra. Betul. Ini namanya akar kata. Nah, meski kata-kata ini beda, tetapi ada akar kata yang sama yang mempertemukan itu semuanya. Type selanjutnya, meski punya akar kata yang sama, tapi kata-kata ini kan berbeda. Nah, masih fokus pada yang berwarna hijau ya. Nah, apa yang berbeda selanjutnya? Kalau tadi apa yang sama, sekarang apa yang berbeda? Apa perbedaan satu dengan yang lain? Perhatikan juga pada terjemahannya yang ada di sampingnya itu ya. Oke, sudah ketemu perbedaannya? Yaps. Oke, beda bentuk satu dengan yang lainnya. Ada perubahan dari akar kata yang sama, nun, shad, dan ra, kemudian menjadi kata yang berbeda-beda. Dari akar kata yang sama menjadi kata yang berbeda-beda. Jadi beda pada aspek bentuknya. Oke, itu yang pertama ya. Jadi perbedaannya beda pada aspek bentuknya. Lanjut, ada yang beda lagi selain bentuknya. Oke, perhatikan terjemahannya. Ada yang beda lagi ya? Iya, betul. Beda maknanya. Setiap bentuk punya fungsi maknanya sendiri-sendiri. Oke, perhatikan maknanya. Misalnya nasoro, maknanya iya, telah menolong. Kemudian yansuru maknanya sedang menolong. Ada kata nasir, artinya iya, orang yang menolong atau penolong. Jadi setiap bentuk punya fungsi maknanya sendiri-sendiri. Oke. Jadi kita simpulkan, sorof secara bahasa itu adalah perubahan. Ada perubahan bentuk dari akar kata menjadi bentuk-bentuk yang lain. Nah, secara istilah dalam ilmu bahasa khususnya ya, atau ilmu linguistik sebutannya, sorof itu perubahan bentuk kata dari satu bentuk ke bentuk yang lain untuk tujuan atau fungsi makna tertentu. Nah, itu berarti definisi atau pengertian dari ilmu sorof. Oke, paham kan? Nah, kita lanjut ke fokus belajar yang kedua, yaitu cakupan atau ruang lingkup dari ilmu sorof. Bagaimana sebuah kata itu kita amati sehingga kita mendapatkan poin apa saja yang akan dikaji dalam ilmu sorof. Perhatikan lagi ayat-ayat Al-Qur'annya ya, dan juga makna dalam terjemahannya. Oke, kata pertama, perhatikan kata nasoro. Itu maknanya adalah telah menolong. Perhatikan terjemahannya.
Nah, ini berarti bentuknya adalah kata kerja lampau, sudah dilakukan, atau istilahnya adalah fi'il madhi. Kemudian yang kedua, kata yansuru. Yansuru. Nah, itu maknanya, lihat samping, maknanya adalah sedang menolong. Berarti bentuknya iya kata kerja juga, tetapi maknanya sedang dilakukan, atau istilah lainnya adalah fi'il mudhari'. Coba kita langsung ke kata yang keempat. Oke, baris keempat ada kata nasir, artinya penolong. Nah, bentuknya ini bukan kata kerja, tapi kata benda yang menunjuk pada orang yang menolong atau isim fa'il. Oke, di bawahnya lagi ada kata mansurun, artinya adalah orang yang ditolong. Bentuknya ya kata benda juga, dan maknanya adalah objek atau orang yang ditolong, isim maf'ul. Nah, jadi cakupan atau ruang lingkup kajian yang pertama dalam ilmu shorof adalah bentuk kata dengan fungsi maknanya. Nah, ini disebutnya dalam ilmu shorof itu disebutnya sighat. Apa? Sighat. Oke. Ada sighat fi'il madhi, ada sighat fi'il mudhari', ada masdar, ada isim fa'il, isim maf'ul, dan lain sebagainya yang nanti akan kita bahas di video lain pada materi selanjutnya. Oke? Lanjut, perhatikan lagi. Ini disajikan dua tabel ayat. Mari kita amati dua tabel ayat ini ya. Nanti kita bandingkan. Perhatikan kata yang berwarna hijau dan kata yang berwarna biru pada masing-masing tabel. Tabel nomor pertama, lihat dan amati polanya. Oke, dapat? Pola bunyinya dapat ya. Perhatikan kata nasoro yang berwarna hijau dan kata kataba berwarna biru. Sama-sama berbentuk kata kerja dan bermakna lampau atau telah dilakukan. Tetapi juga ada kesamaan yang lain, yaitu sama-sama pola harokatnya, pola bunyinya sama, yaitu harokatnya a atau fa'ala. Nah, kita kasih rumus fa'ala. Oke, perhatikan. Lanjut pada baris kedua, ada kata yansuru dan kata yaktubu. Sama kan juga polanya, yaktubu, yansuru, a'uu, yaf'ulu. Nah, ada pola yang sama. Ada lagi di baris keempat kata nasir dengan kata katib. Pola bunyinya sama, hanya beda huruf doang yang menyusun. Nasir, katib, pola bunyinya fa'il. Oke. Yang kelima, kita lihat ada kata mansurun dan ada kata maktub. Polanya sama, ya kan? Yaitu maf'ul. Nah, pola ini juga menjadi cakupan atau ruang lingkup dalam kajian ilmu shorof. Dalam pembahasan ilmu shorof ini diistilahkan dengan istilah wazan. Wazan atau timbangan atau pola kata. Nah, sampai di sini paham ya? Nah, cakupan yang terakhir, oke, ruang lingkup yang terakhir yang akan dikaji dalam ilmu shorof. Perhatikan komposisi huruf pada setiap kata. Ada yang 3 huruf, ada yang 4, dan seterusnya. Nah, komposisi huruf penyusun kata ini yang dalam shorof disebut dengan bina atau struktur komposisi huruf yang kemudian disusun kemudian menjadi bangunan sebuah kata. Jadi ada 3 ruang lingkup dalam kajian ilmu shorof yang akan kita pelajari selama 1 semester ke depan. Yang pertama yaitu tentang sighat, wazan, dan bina. Nah, terakhir, fokus tujuan dari belajar kita di video pembelajaran ini adalah apa sih urgensinya? Apa pentingnya ilmu shorof? Nah, apa pentingnya kita perlu menguasai ilmu ini? Ya, dari semua pengamatan yang kita lakukan, analisis yang kita lakukan pada teks-teks Al-Quran tadi secara langsung, sudahkah kalian merasakan bahwasanya ilmu shorof itu penting atau justru penting banget? Iya, shorof adalah ilmu tentang kata, ilmu tentang bentuk dan makna kata. Dan kata itu sendiri merupakan unsur utama sebuah kalimat atau ungkapan bahasa. Maka di kitab Jami'ud Durus Al-Arabiyah disebutkan ilmu shorof itu adalah ummul ulum, induk dari ilmu.
Karena tanpa pemahaman tentang kata dengan baik, makna sebuah ungkapan tidak bisa dipetik. Menguasai ilmu sorof menjadi pondasi penting dalam memahami dan menggunakan bahasa Arab agar tidak dangkal dan tidak salah makna. Teks Al-Quran dan hadis itu berbahasa Arab. Dan jika memahami Al-Quran dan hadis itu penting, maka sepenting itulah ilmu sorof. Kata Ibnu Taimiyah, ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang digunakan untuk mencapai hal yang sangat penting, maka sesuatu itu pun menjadi penting. Nah, kesimpulan dari materi kita dalam video pembelajaran ini adalah yang pertama, terkait dengan definisi ilmu sorof. Secara bahasa adalah perubahan. Secara istilah, ilmu sorof itu berarti perubahan bentuk kata untuk menunjukkan tujuan atau fungsi makna tertentu. Kemudian yang kedua, cakupan atau ruang lingkup dari materi ilmu sorof, yaitu sighot, bentuk dan tujuan atau fungsi makna. Yang kedua adalah wazan, pola kata. Dan yang ketiga adalah bina atau komposisi huruf penyusun sebuah kata. Terakhir, terkait urgensi ilmu sorof. Nah, ilmu sorof ini penting karena menjadi pondasi utama dalam memahami dan menggunakan bahasa Arab agar tidak dangkal dan tidak salah paham. Sampai di sini materi belajar kita di video ini, semoga dapat dipahami dengan baik dan sampai jumpa di video materi lainnya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa.